bersolawat kepada baginda alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 10 menit boleh bisa bicara? Tapi kita ini 10 menit boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kepada kita. Saya tanya, kalau kita diberi modal, jangan modal lain, kalau kita diberi modal untuk usaha, ini yang kita kejar adalah keuntungan, betul tidak? Supaya berkembang. Contoh, Nurdin dikasih modal 10 miliar. 10 miliar. Tak eta modal tong digegeuweuk. Jangan dipegang, tapi mesti diol. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kepada kita sama. Satu diantaranya umur. Naon? Umur. Orang keren mengatakan umur sudah terukur. Kita masing-masing sudah punya perjanjian masing-masing, betul tidak? Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Umur sudah terukur. Lalu Allah berikan juga modal kedua adalah sehat. Dengan sehat kita bisa leluasa beribadah, betul tidak? Seandainya ibu bapak yang hari ini sakit tidak bisa jalan, lumpuh hadir mah, digotong ya. Saya akan jabarkan sedikit. Perasaan aja deh, isi. Satu, umur. Idza jajaluhum fala yastahiluna sa'ata wa la yastaqdimun. Patokan dua kita, umur ini akan habis. Cuman oleh Allah masalah umur itu dirahasiakan, betul. Cuman kita sudah ada untuk barometernya. Guru kita mengatakan, guru kita menyampaikan bahwa umur umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad antara 60 atau 7, itu juga lamun lewat. Rata-rata di bawah 7 poin. Ya, the end. Ya, jadi mudah-mudahan orang yang sudah wafat siapapun, termasuk yang kemarin sudah saya juga almarhum Bapak Jejang, adalah husnul khatimah. Amin. Lalu kaitannya bagaimana? Nah ini pantas ketika kita diberikan umur, kita sering mendengar bagaimana biografi ulama-ulama halaf yang dulu atau sahabat-sahabat. Mereka menghabiskan waktunya dengan ketaatan pada Allah. Sampai ada sholat yang 400 rakaat. Bapak-bapak hadirin pernah can sholat 400 rakaat? Lah, tak ada gitu orang mah. Kau biar kewagah, pada jawab, lagi masjid itu udah ngobrol tuh. Itu kita malah, ya betul. Bagaimana? Kalian katakan sampai demikian, apalagi kalau kita mendengar bagaimana sahabat Rasul dalam sholatnya sampai hatam Quran, masya. Kita pernah? Halo, yang hadir pernah hatam Quran dalam sholat? Allahu Akbar. Biasanya. Lalu bagaimana? Nah ini, umur ini cuma sebentar. Dunia itu bahasa Arab artinya danawa, artinya pendek, singkat. Contoh, Mang Bubun asa kamarima dikaanterkeun dikawinkeun, Pak Bubun. Ayeuna geus ngawinkeun, teu. Asa anyar keneh urang teh gagal jadi buntu. Enak buntuan. Jadi metik, bener enggak? Itu artinya. Ini mesti ada aji mengpeng. Mumpung masih ada umur, memeh mah. Makanya ada jadinya dikatakan umat akhir zaman kita nih itu sudah ada garisannya. Saya di yuhibbunal khamsa wa yansawna khamsa. Umat akhir zaman kita ini akan senang 5 perkara dan akan lupa kalimat. Yang tanya adalah senang hidup,
lupa seakan-akan kita mual naon baturin mual mah padahal eta geus ini aja kita isi, makanya kita kumpul di sini mengisi mumpung kita masih aya dan kemudian ada sehat. Dengan sehat luasa ibadah, bukan nikmat makan saja, bukan nikmat minum saja, betul, tapi yang luasa adalah ibadah. Mudah-mudahan 2 bulan ini oleh Allah kita bisa digolangkan lah, diupayakan sehingga banyak untungan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal, keberhasilan, kebarokahan, kemudian pengganjaran dan ada dalam nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tadi dengan apa yang dikatakan oleh Ustadzuna Ustadz Nurdin, kaitannya dengan usia, betul bahwa kita ini berusahalah untuk menghidupkan, memanfaatkan modal usia kita ini untuk sesuatu yang insya Allah bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan pekan terakhir ya. Ini pekan terakhir kita akan insya Allah akan kita rutinkan, kita akan baca kitab Minhajus Sawi ya. Kaitannya di situ tentang 5 asas dasar untuk kita bisa berjalan di sebuah jalan yang insya Allah berkaitan dengan jalannya para salafus saleh, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita nanti bisa wafat di jalan tersebut. 5 asas tersebut adalah ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Ini yang akan kita bahas. Di dalam kitab itu membahas tentang 5 hal ini. Dan hampir separuh lebih daripada perkara yang dibahas, itu hampir separuhnya itu, atau lebih daripada separuh itu yang dibahas adalah tentang ilmu. Ya, bab yang pertama itu pujian terhadap ilmu dan celaan terhadap kejahilan, kebodohan. Ketahuilah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Fahami, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu, yaitu mempelajari dan mengajarkannya, adalah lebih tinggi dan lebih utama dibandingkan semua perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada sholat, lebih daripada puasa, lebih daripada haji, lebih daripada sedekah. Kenapa bisa begitu? Karena semua tadi itu kalau dijalankan tanpa ilmu, bagaimana nilainya? Kosong. Jadi dasar asas pertama itu adalah mencari ilmu, mencari dan mengamalkan ilmu. Dengan kita mencari dan mengamalkan ilmu, itu derajatnya tinggi dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan banyak isyarat, dalil-dalil yang disampaikan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis dan perkataan para ulama. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Maknanya wallahu a'lam bimuradi, bahwasanya syahidallah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah, yang patut dituju, yang maha wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bersaksi, Allah menyaksikan. Maksudnya bagaimana menyaksikannya? Bersaksi, menyatakan. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Pernyataan dari Allah bahwa nggak ada satu Tuhan pun yang patut untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qaiman bil qisti. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan kebenaran. Pernyataan itu tegas dari Allah
dan itu dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menegakkan kebenaran. Syahidallah annahu la ilaha illahu, kemudian Allah mengikutkan pernyataannya tersebut, wal malaikatu, dan juga malaikat, mereka menyatakan, bersaksi atas apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu mereka juga menyatakan hal yang demikian, bersaksi atas pernyataan Allah. Adakah mungkin Allah salah? Enggak. Allah pasti benar. Dan pernyataan kebenaran itu Allah ikutkan malaikat di situ. Malaikat juga menyaksikan, menyaksikan, bersaksi terhadap pernyataan itu. Dan orang-orang yang berilmu. Ini tanda bahwa orang kalau disuruh bersaksi itu pasti orang yang istimewa, sesuatu yang mampu memberikan pernyataan kebenaran terhadap apa yang dia saksikan. Ya, orang itu istimewa pasti. Makanya nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Kalau di pernikahan yang jadi saksi siapa? Baiknya orang yang mengenal kedua orang itu, atau orang yang dituakan di situ. Jangan orang nggak tahu apa-apa panggil jadi saksi. Boleh nggak sih? Boleh. Tapi kan apa gunanya persaksiannya orang dia nggak kenal? Ya. La ilaha illahu, la ilaha illahu al azizul hakim. Dia Allah Subhanahu wa taala, nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai dengan zatnya, kemudian diiringi dengan para malaikatnya, kemudian diiringi oleh para ahli ilmu. Itu menyatakan kedudukan ilmu itu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ahli ilmu itu derajatnya tinggi, derajatnya utama. Ya, cukup orang kalau dibilang punya ilmu, berilmu, mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, cukup itu kemuliaan buat dirinya dan kebanggaan bagi mereka. Walaupun orang-orang benci sama dia, nggak ada urusan. Karena yang memuliakan dia, yang meninggikan derajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya pandangan orang? Apa gunanya? Mau dapat duit? Kagak, nggak ada gunanya. Nggak dibawa mati itu duit. Mau dapat kebanggaan, mau dapat kedudukan. Selesai kita mati, kedudukan itu dipakai sama orang, diambil sama orang lain. Kita ini masuk ke kubur nggak bawa kedudukan itu. Nggak ada lagi yang mau bareng-bareng sama kita. Ini walaupun ini orang hebat, bagaimana gitu? Pangkatnya tinggi, udah mati, ditinggal habis dikubur. Nggak ada yang mau. Atau mau disimpan di rumahnya, bau, jadi busuk, mayit. Nah, maka kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala itu cukup sebagai kemuliaan dan kebanggaan bagi mereka. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah orang yang mengetahui sama dengan orang yang enggak mengetahui? Sama apa beda? Orang yang tahu sama orang yang enggak tahu, sama apa beda? Mereka selamanya enggak akan sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu selamanya nggak akan sama. Di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan derajat yang banyak buat orang yang berilmu. Sampai Allah itu membanggakan orang-orang yang berilmu, memuliakan orang-orang yang berilmu di dalam ayat yang sebelumnya. Maka nggak mungkin ada kesamaan antara ulama yang mengamalkan ilmunya dengan orang-orang yang jahil. Dengan orang-orang yang jahil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata
Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ada yang berilmu, ada yang jahil. Ya, tapi tetap dia mulia walaupun dia jahil. Yang penting dia beriman. Ya. Minimal dengan dia beriman, dia nggak jahil-jahil amat. Dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal siapa yang memberikan rezeki baginya, yang mengatur kehidupan dia di dunia, mengatur kehidupan dia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, minimal dia kenal itu dengan keimanannya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu itu disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Berapa derajat? Beberapa derajat. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Allah mengangkat derajat ulama di hari kiamat dengan 700 derajat. 700 derajat dibandingkan kaum mukminin yang lain. Ini orang yang berilmu nih. Orang mukminnya aja sudah luar biasa. Berilmunya dikasih 700 derajat lebih tinggi. Jauh nggak tuh? Banyak nggak? Banyak. Dan dikatakan derajat antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu 500 tahun perjalanan. Artinya tinggi banget nih. 3.000 berapa itu? 350.000 tahun bedanya. Ini ingin menunjukkan betapa mulia dan tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Maka manfaatkan usia kita nih selama kita hidup di dunia untuk mencari keutamaan itu. Bukan banyak-banyakan nyari duit. Mau nyari duit silahkan. Mau nyari duit silahkan. Tapi jangan lupa cari ilmu. Karena ilmu itu manfaat di dunia, manfaat di akhirat, manfaat di kubur. Duit tuh manfaatnya paling sebentar. Buat beli makan, makan kenyang, buang di kamar mandi. Buat beli apa? Mobil, rumah, motor, ada waktunya ntar dia rusak. Atau harus keluar duit lagi untuk memeliharanya. Tapi ilmu itu dia yang memelihara kita. Kalau barang benda itu kita yang memelihara dia. Duit kita yang melihara. Kalau punya duit banyak takut habis ya? Takut ya. Kita coba manfaatkan tuh duit supaya minimal jangan habis. Diirit-irit keluar ya. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, muallif kitab ini, penulis daripada kitab ini, beliau mengatakan bahwa keutamaan itu adalah karena ilmu merupakan dasar ibadah dan sumber kebaikan. Ilmu. Kemarin kita bahas pas di pembukaannya Takrirah itu juga dibilang satu orang abid, satu orang ahli ibadah yang tidur itu lebih ditakutin sama setan daripada satu orang faqih yang tidur, yang ngerti tentang agama tidur, dibandingkan dengan 1.000 orang ahli ibadah yang mereka tekun dengan ibadahnya. Itu yang setan takut tuh sama yang tidur tadi itu, bukan sama yang 1.000 beribadah. Jadi kalau mau nakut-nakutin setan, bukan tidur, tapi belajar. Nakutin setan tuh. Ya. Sebagaimana kejahilan, sebaliknya, kalau ilmu itu merupakan dasarnya ibadah, tanpa ilmu ibadah ketolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam Zubat dibilang begitu. Siapa orang beribadah tanpa disertai dengan ilmu, ibadahnya ketolak, nggak keterima. Maka ilmu itu pangkal dasarnya ibadah dan sumber daripada setiap kebaikan. Orang punya duit 1.000 sama orang punya duit 1.000.000. 1.000 ini dia sedekah dengan niat yang banyak dibandingkan dengan 1.000.000 yang dia sedekahkan tanpa niat. Itu 1.000 itu bisa berkahnya lebih daripada yang 1.000.000. Nah, dan kejahilan, kebodohan merupakan pangkal daripada setiap keburukan dan asal daripada semua bencana. Semua bencana yang ada di dunia,
Pangkalnya pasti karena mereka bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka melanggar hukum-hukum Allah. Kok bisa mereka melanggar? Nggak mau belajar. Males dia. Dia tinggalkan majelis-majelis ilmu. Dia sibuk dengan dunianya. Dia lupa sama urusan agama, urusan akhirat. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan kejahilan adalah asal setiap keburukan dan sumber setiap bahaya. Di dalam riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah, maknanya bahwa dunia itu terlaknat. Dunia nih, terlaknat. Terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Dunia, kita ada di dalam dunia. Berarti kita juga terlaknat. Belum selesai. Illa kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terkait dengannya. Berzikir ini bukan cuma zikir, maknanya berzikir begitu doang, tapi ingat sama Allah. Belajar, dia bisa memaknai kehidupannya dan dia melihat Allah di dalam setiap kehidupannya. Dia sakit, dia senang, dia sehat, dia senang, dia susah, dia dapat duit, dia nggak dapat duit, dia ini, dia itu. Yang dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Zikir, dia ingat sama Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah nggak terlaknat. Orang-orang yang alim nggak terlaknat. Dan orang-orang yang mempelajari ilmu nggak terlaknat. Jadi kalau nggak mau dilaknat di dunia, nggak mau terlaknat kita di dunia, jadi satu dari tiga itu. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, nggak ada musuh yang lebih membahayakan dibandingkan kebodohan. Dan seseorang adalah musuh dari kebodohannya. Harusnya begitu. Kita ini harusnya jangan bersahabat dengan kebodohan. Kalau nggak tahu, jangan santai-santai aja. Kalau nggak tahu ya tanya minimal. Atau ikut di dalam sebuah perkumpulan yang di situ membahas tentang ilmu. Jangan santai kalau nggak tahu. Karena dengan ketidaktahuan kita bisa banyak melanggar banyak hal. Ya, juga dikatakan orang yang tidak berilmu itu terjebak dalam meninggalkan ketaatan. Ditinggalkan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena dia nggak tahu tuh. Harusnya begini, harusnya sholat dia malah nggak sholat. Harusnya sholat zuhur 4 rakaat dia malah sholat 2 rakaat misalnya gitu. Harusnya sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, dia pakai ruku, pakai sujud. Gara-gara apa? Ketidaktahuan. Dan dia akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini bukan cuman laki perempuan, bukan cuman minum-minum, bukan begitu doang. Melanggar perintah Allah itu juga bagian dari kemaksiatan. Ya. Mau dia kehendaki atau dia nggak sengaja. Kebanyakan mungkin alasannya nggak sengaja. Loh, kok bisa dia nggak tahu? Kok bisa dia nggak tahu dia melakukan maksiat? Bayangkan bagaimana itu parahnya kebodohan. Dia berbuat maksiat, dia nggak tahu kalau dia salah. Karena dia nggak tahu ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan maksiat yang harus ditinggalkan, sehingga dia tidak menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan tadi itu. Ya. Dikatakan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran Segaf yang suka dibaca Wiridus Sakran, ya. Ini Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, ini dia nggak mau minum kopi. Dia nggak mau minum kopi. Kenapa? Karena dia orangnya hati-hati. Kenapa dia nggak mau minum kopi? Karena kopi di zaman Nabi nggak ada. Tapi dia bukan bilang, bid'ah ini, kopi bid'ah, masuk neraka. Enggak. Cuman dia hati-hati. Dia hati-hati, nggak mau minum kopi karena Rasulullah, di zaman Rasulullah kopi itu nggak ada. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, dia nggak mau makan semangka. Bukan semangka kemudian haram atau bid'ah atau begini, enggak. Karena dia nggak menemukan bagaimana caranya Rasulullah tuh makan semangka. Dia tinggalkan hal-hal begitu. Gara-gara apa? Waro aja. Karena kehati-hatiannya.
Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan kejahilan, kebodohan adalah api yang membakar agama. Kalau api ngebakar kayu bisa kita matiin kalau kecil. Api di kompor bisa kita matiin. Tapi kalau kebodohan itu api yang membakar agama. Yang kebakar agama kita. Bagaimana itu? Dan ilmu adalah air yang memadamkan api tadi itu. Kebodohan, api yang membakar agama. Kalau apinya masih kecil, bisa kita padamkan dengan belajar yang banyak. Karena ilmu adalah air yang memadamkan. Tapi kalau kebodohannya sudah sangat besar, ada nggak harapan buat dia? Selama dia mau belajar, harapan itu masih ada. Tapi kalau dia sudah tinggalkan pembelajarannya, dia malas untuk belajar, hadir majelis kagak mau, disuruh ngikuti pelajaran di sini, sono nggak ada yang mau, ya itu udah antara dia sama Allah dah. Terserah Allah ntar mau ngapain tuh orang. Ya, Habib Umar bin Segaf As-Segaf, beliau mengatakan, ini Habib Umar bin Segaf As-Segaf, guru daripada Syekh Abdullah bin Sumair, Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, abahnya Sohibus Safinatun Najah. Ya, beliau mengatakan bahwa ilmu itu mengangkat sesuatu yang rendah, sedangkan kejahilan, kebodohan itu menurunkan sesuatu yang tinggi. Orang kalau punya, dikatakan siapa orang yang mulia nasabnya mulia nih, turunan orang-orang soleh, tapi dia meninggalkan ilmu, dia tinggalkan keilmuannya, maka nasabnya yang mulia tadi itu akan digelapkan oleh kejahilannya tadi itu. Banyak nih di zaman ini nih. Mau yang dari golongan habaibnya, mau dari yang golongan kiainya, mau yang dari golongan ajengannya, dari gusnya, ada tuh yang begitu. Orang-orang tuanya luar biasa, Masya Allah. Tapi ini kenapa keturunannya itu kemudian meninggalkan keilmuannya? Nasabnya yang mulia nggak bakalan bisa mengejar. Ada kisah beberapa orang itu menceritakan tentang kakeknya dulu. Orang-orang mulia. Ada tukang sapu lewat. Dia dengar nih pembicaraan. Terus dia berhenti. Dia tanya, siapa orang yang kalian ceritakan? Kami menceritakan tentang kakek-kakek kami, katanya. Terus dia bilang, alhamdulillah itu bukan kakek-kakek saya. Loh, kok bisa? Ini orang-orang mulia. Dia bilang, kakek saya dulu tukang sapu, ayah saya tukang sapu, saya tukang sapu. Saya berada di dalam torigohnya dia orang, sebagai tukang sapu. Lain teh orang, kakek kalian orang mulia, orang-orang tua kalian orang mulia. Kenapa kalian kondisinya jadi begini? Jadi jangan bangga-banggain nasab. Saya keturunan orang mulia. Bakal gelap itu nasab, kemuliaan nasab, cuman gara-gara kejahilan. Karena gara-gara kebodohan. Ya, orang yang begitu keadaannya akan menjadi rendah dan kedudukannya ditempatkan bersama orang-orang jahil. Ya, maka tidak ada kehidupan melainkan untuk orang-orang yang berilmu, dan nggak ada kematian melainkan untuk orang-orang yang jahil. Orang yang jahil itu, yang bodoh itu, dia walaupun hidup tapi hakikatnya dia itu udah mati karena kebodohan. Sedangkan orang yang berilmu, di dunianya dia hidupnya hidup, ketika dia mati dia jadi lebih hidup karena dia sudah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut dia dengan keredoan, gitu ya. Kejahilan, dalam kejahilan, kematian sebelum pemiliknya mati. Jasad mereka kuburan, adalah kubur sebelum mereka masuk betul-betul ke alam kubur. Jadi nggak ada gunanya dia hidup. Aslinya dia udah mati, walaupun dia hidup, bernapas, kerja, segala macam. Tapi dia senang dengan kejahilannya, dengan kebodohan. Aslinya tubuh mereka itu adalah kuburan. Ya, dia nggak hidup
kecuali seperti mayit dan nggak ada kebangkitan bagi dia sampai dia dibangkitkan ketemu sama Allah, entahlah bagaimana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat lah. Ya kita juga belum tentu selamat nih. Tapi jangan pernah meninggalkan mencari ilmu. Biar kata kita nggak pinter-pinter, biarin aja. Urusan pinter nggak pinter itu urusan belakangan. Urusan belakangan itu. Yang penting tugas kita mencari ilmu. Cari ilmu. Ya, di dalam ilmu terdapat kehidupan dan dalam kejahilan terdapat kematian. Dikatakan oleh Al-Khalil bin Ahmad, beliau adalah guru daripada siapa itu? Ahli Nahu. Sibawai ya. Iya. Beliau mengatakan ada 4 kelompok orang. Nah, ini yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad. Ada orang yang pertama, orang yang mengetahui, yang tahu, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Nah, ini beliau yang mengatakan. Sering ini pernah kita ceritakan, tapi nggak ada salahnya diulang. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Ya, dia adalah orang yang alim. Maka ikuti dia. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Dia berilmu, dan dia tahu kalau dia berilmu. Maka ikuti orang-orang seperti itu, karena dia adalah orang-orang yang alim. Ada orang yang tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia orang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti tertidur dia. Maka orang seperti itu sadarkan, bangunkan, karena aslinya dia tuh tahu. Diingatkan, ya, lalai dia. Dan ada orang yang ketiga. Orang yang tahu bahwa dirinya nggak tahu. Saya tahu, saya bodoh. Orang seperti ini dituntun, diarahkan, ya, tunjukkan kepada dia jalannya. Dan ada orang yang keempat, orang yang nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia bodoh, tapi dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau mau dikasih tahu, dia so tahu, padahal dia nggak ada pengetahuan soal itu, ya. Orang-orang yang seperti itu tinggalkan. Kenapa? Karena kalau mau kita kasih tahu juga dia nggak bakalan nerima. Karena dia menganggap dirinya pintar. Dia kira dia pintar. Padahal dia penuh dengan kebodohan. Ada cerita aja nih, cerita. Ada satu orang alim dengan satu orang yang bodoh model keempat nih. Jahil deh. Dia datang sama ulama tadi itu, nanya, wahai Syekh, saya ini mau ngikutin ente. Si Syekh tadi ini tahu ini orang susah dibilangin, nggak bisa dibilangin. Dia bilang, ente nggak bakalan kuat ngikutin ana. Enggak, saya mau ikut. Boleh. Terus dia nanya tentang satu hal. Artinya nih orang kan memang nggak tahu ya. Dia bertanya kepada orang yang tahu, sudah benar. Cuman ketika syekhnya memberitahukan kepada dia bilang, nggak begitu Syekh. Ya salah. Ini orang yang nggak tahu, nanya sama orang yang tahu, dikasih tahu, dia nggak mau terima. Akhirnya sama syekhnya itu dibilang, ente benar. Itu bukan pujian sebetulnya. Tapi saking tuh orang sudah nggak bisa dikasih tahu, akhirnya sudah. Ente kalau mau begitu, terusin aja. Ditinggalkan sama si syekh itu. Nggak tahu, nanya, dikasih tahu, nggak mau tahu, sok tahu lagi. Wah, ini murakab nih, parah, ya. Dan masih banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kemuliaan ilmu dan hinanya kebodohan, kejahilan. Makanya kita coba manfaatkan usia kita yang ada, kita telisik lagi diri kita. Ini kita orang yang jenisnya kayak gimana? Jangan sampai kita jadi orang yang model keempat tadi. Minimal kita jadi orang yang ketiga lah. Kita tahu kalau kita ini nggak tahu.
maka habiskan umur kita, modal kita yang diberikan sama Allah, kata Ustadz Nurdin tadi itu, gunakan modal yang sudah Allah kasih untuk kita manfaatkan, kita kelola supaya itu bisa mendatangkan keuntungan kelak, mau di dunia, mau di alam kubur, mau di akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kita, Allah mudahkan langkah kita untuk menjalani hal tersebut, ya. Kurang lebihnya dari saya demikian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعرفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول مصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البال والتناهي والحمد